Assalamualaikum. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2A Kewirausahaan UPI Kampus Tasikmalaya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital yang berjudul Perkembangan Ekonomi Digital Dunia dan Indonesia serta Analisis Peluang dan Tantangan dari Ekonomi Digital saat ini. Sebelum masuk ke pematerian, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andi Muhammad Maulana dengan NIM 1901845. Yang kedua ada Bella Larasati Agustin dengan NIM 1902851. Yang ketiga ada Syam Ashari Nugraha dengan NIM 1900384. Yang keempat ada Vina Dwianti dengan NIM 1900164. Dan yang terakhir ada Konita Ayu Andini dengan NIM 1900092. Yang pertama akan kami bahas yakni ada perkembangan ekonomi digital di dunia. Saat ini kita telah memasuki dunia digital. Segala hal memungkinkan dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dengan perangkat gadget atau smartphone. Hal itu semakin memudahkan mobilitas manusia dalam berkegiatan sehari-hari, termasuk dalam dunia bisnis, khususnya dalam bidang ekonomi kreatif. Sehingga fenomena ini semakin mengukuhkan dunia menuju arah ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital didukung oleh data digital. Ekonomi digital terus berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, didorong oleh kemampuan untuk mengumpulkan, menggunakan, serta menganalisis sejumlah besar informasi yang dapat dibaca oleh mesin digital atau data digital tentang hampir segala hal. Data digital ini muncul dari jejak digital aktivitas pribadi, sosial, dan bisnis yang berlangsung di berbagai platform digital. Lalu lintas Global Internet Protocol atau IP, proxy untuk aliran data, tumbuh dari sekitar 100 GB per hari pada tahun 1992 menjadi lebih dari 45.000 GB per detik pada tahun 2017. Namun, dunia baru saja berada di hari-hari awal ekonomi yang didorong oleh data. Pada tahun 2022, lalu lintas IP global diproyeksikan mencapai 150.700 GB per detik, didorong oleh semakin banyaknya orang yang online untuk pertama kalinya dan oleh perluasan Internet of Things. Perkembangan ekonomi digital didukung oleh platform digital. Platformisasi adalah pendorong kedua. Dalam dekade terakhir, sejumlah besar platform digital telah muncul di seluruh dunia menggunakan model bisnis berbasis data dan mengganggu industri yang ada setelahnya. Kekuatan platform tercermin dalam fakta bahwa 7 dari 8 perusahaan teratas dunia berdasarkan kapitalisasi pasar menggunakan model bisnis berbasis platform. Platform terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah platform transaksi, yaitu platform pasar dua atau multisisi dengan infrastruktur online yang mendukung pertukaran antara sejumlah pihak yang berbeda. Contohnya seperti Amazon, Alibaba, Facebook, eBay, Uber, dan Airbnb. Platform yang kedua adalah platform inovasi, yaitu platform yang menciptakan lingkungan bagi pembuat kode dan konten untuk mengembangkan aplikasi dan perangkat lunak. Contohnya seperti Android, Linux, dan juga iOS. Geografi ekonomi digital secara konsisten dipimpin oleh suatu negara maju
dan 1 negara berkembang, yaitu Amerika Serikat dan juga China. Kedua negara ini menyumbang 75% dari semua paten yang terkait dengan teknologi blockchain. 50% dari pengeluaran global untuk IoT dan lebih dari 75% pasar dunia untuk komputasi awan publik. Dan mungkin yang paling mencolok adalah mereka menyumbang 90% dari nilai kapitalisasi pasar dari 70 platform digital terbesar di dunia. Beberapa platform digital global telah mencapai posisi pasar yang sangat kuat di area tertentu. Misalnya Google memiliki sekitar 90% pasar untuk pencarian internet. Facebook menyumbangkan 2/3 dari pasar media sosial global dan merupakan platform media sosial teratas di lebih dari 90% ekonomi dunia. Amazon mengembangkan hampir 40% pangsa pasar aktivitas retail online dunia, dan Amazon Web Service-nya menyumbangkan pangsa serupa dari pasar layanan infrastruktur cloud global. Kini, data telah menjadi sumber ekonomi baru untuk menciptakan dan menangkap nilai. Di hampir setiap rantai nilai, kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengubah data membawa kekuatan tambahan dan keuntungan kompetitif. Data global adalah inti dari semua teknologi digital yang berkembang pesat, seperti analisis data, AI, blockchain, IoT, komputasi awan, dan semua layanan berbasis internet. Tidak mengherankan, model bisnis data-centric diadopsi tidak hanya oleh platform digital, tapi juga semakin meningkat oleh perusahaan terkemuka di berbagai sektor. Baik, selanjutnya kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ke-6 setelah Tiongkok, Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Indonesia adalah ekonomi pasar di mana perusahaan milik negara atau BUMN dan kelompok usaha swasta terbesar atau konglomerat memainkan peran penting. Bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia saat ini? Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2019 gagal melebihi atau bahkan menyamai pertumbuhan ekonomi di 2018. Pertumbuhan ekonomi 2019 berada di angka 5,2% lebih rendah dari 2018 yang mencapai 5,17%. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berkisar minus 1,7% hingga minus 2,2%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dari pemerintah tersebut tak jauh beda dengan lembaga internasional. Bagaimana dengan outlook 2021? Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 masih akan dibayang-bayangi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, sebagian orang yakin turbulensi akan berakhir karena harapan besar adanya vaksin COVID-19 sebagai game changer yang utama.
Beberapa lembaga keuangan dunia dan domestik telah mengeluarkan prediksi ekonomi di 2021. Selanjutnya, Dana Moneter Indonesia atau IMF. Data Moneter Indonesia atau IMF menilai proyeksi ekonomi Indonesia dalam zona positif, di mana ekonomi mulai mengalami rebound pada semester kedua 2020. IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,8% pada tahun 2021 dan 6% pada tahun 2022. Proyeksi tersebut ditopang oleh dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin COVID-19 serta membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global. Kendati demikian, proyeksi IMF ini jauh lebih rendah dari perkiraan pada Oktober 2020, yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 6,1% pada tahun ini. Ketidakpastian seputar prospek pertumbuhan ternyata lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Untuk mengamankan momentum pemulihan yang sedang terjadi, dukungan kebijakan yang memadai sangat penting. Bauran kebijakan ekonomi makro yang akomodatif diharapkan tetap jalan di tahun 2021 ini. Lembaga internasional lainnya, seperti Bank Dunia, memprediksikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,4% di tahun 2021. Proyeksi Bank Dunia ini tercatat dalam Global Economic Prospect edisi Januari 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona positif menyusul proyeksi pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik di level 7,4% di sepanjang 2021. Pandangan itu berpijak pada peluncuran vaksin yang efektif pada kuartal 1 tahun 2021 di negara-negara besar, negara berkembang, dan negara-negara kecil. Bagaimana pandangan pemerintah? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini pertumbuhan ekonomi tahun ini mulai menunjukkan angka positif. Salah satu faktornya adalah proses vaksinasi yang mulai berjalan. Ekonomi Indonesia pada Maret sampai April 2021 diproyeksikan tumbuh dalam rentang antara 4,5% sampai 5,5%. Begitu pula pada Mei sampai Juni 2021 ini, ekonomi diprediksikan bertahan di level 4,5% sampai 5,5%. Kemudian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menembus 5% pada September sampai Oktober 2021. Lalu, ekonomi diprediksi bertahan di level 5% pada Desember 2020 sebagaimana tertuang di asumsi APBN 2021. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi tahun ini masih sangat bergantung dengan perkembangan COVID-19 dan proses vaksinasi. Jika penularan bisa ditekan dan vaksinasi berhasil, maka dampaknya positif untuk ekonomi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai ekonomi digital di Indonesia saat ini. Peluang Indonesia dalam menghadapi pasar bebas dan ekonomi digital sebenarnya memiliki potensi yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah dari segi populasi. Dengan jumlah penduduk yang pesat dan terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah 264 juta jiwa, berdampak pula pada penggunaan internet di tanah air. Persebaran penduduk di wilayah perkotaan, latar belakang pendidikan, gaya hidup, dan profesi juga menjadi faktor pendukung lainnya. Untuk kasus di Indonesia, data yang dirilis oleh Kepios pada September 2017 lalu menyebutkan jika hampir 55% penduduk Indonesia ada di perkotaan. Sementara dari segi penggunaan internet ada sekitar 133 jiwa pengguna dan ini setara dengan 50% populasi. Jumlah tersebut masih dibagi lagi dengan berapa banyak pengguna aktif media sosial. Dari jumlah data yang diolah, muncullah angka 155 juta jiwa pengguna.
Melihat jumlah populasi inilah, banyak pihak menilai Indonesia akan menjadi salah satu pemain utama dalam industri dan ekonomi digital. Pesatnya ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan membuka peluang baru bagi dunia industri, terutama bagi industri kreatif dan digital. Industri kreatif yang memiliki unique selling point akan memiliki peluang besar dan tumbuh dengan pesat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Tidaklah heran bila kini banyak pihak mulai melakukan ekspansi dan investasi industri digital di Indonesia. Hal tersebut bukan berarti menutup industri-industri lokal seperti UKM. Justru kini marketplace dan industri kreatif yang bergerak di ranah digital juga menggandeng UKM lokal. UKM yang bersinergi dengan marketplace dan mulai menggunakan platform digital dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini senada dengan data yang dirilis oleh Institute for Development of Economics and Finance yang menyebut jika pada kurun 2015 sampai 2017 ada tambahan penduduk yang bekerja hingga 1,1 juta jiwa. Yang kedua, mendirikan marketplace. Marketplace berbeda dengan e-commerce, di mana e-commerce penjualannya hanya satu, sedangkan marketplace menampung banyak penjual dalam satu wadah. Marketplace diibaratkan mall yang menampung banyak penjual dengan berbagai macam dagangan. Pada dasarnya, pemilik marketplace tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual karena tugas mereka adalah menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin berjualan dan membantu mereka untuk bertemu pelanggan dan melakukan transaksi dengan lebih simpel dan mudah. Contoh marketplace yang besar di Indonesia adalah Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lainnya. Adapun beberapa peluang bisnis digital potensial di Indonesia yang masih bisa dirintis yaitu: pertama, bisnis e-commerce. Bisnis toko online yang menjadi sarana bisnis retail untuk bisa berjualan barang secara online. Untuk berjualan secara online, kita bisa menawarkan jasa pembuatan toko online kepada orang yang membutuhkan. Banyak penjual offline yang menjual produknya secara online. Perkembangan dunia e-commerce membuat tidak adanya lagi batasan wilayah dan waktu, sehingga siapapun bisa menjadi penjual, pembeli, bahkan penjual sekaligus pembeli. Cross-border e-commerce bisa berbentuk B2C atau business to customer atau bisa juga B2B atau business to business. Cross-border e-commerce menjadi tren perdagangan online tahun 2019 di mana konsumen lokal dapat berbelanja produk-produk luar negeri yang tidak secara langsung dipasarkan di dalam negeri. Begitupun dengan konsumen dari negara lain yang bisa berbelanja produk di Indonesia tanpa harus mengunjunginya. Yang ketiga ada transportasi online. Transportasi online merupakan peluang bisnis yang sangat menarik dan diminati. Seiring tingginya pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, maka di Indonesia banyak orang yang berminat membuka startup yang berhubungan dengan transportasi online, misalnya Gojek dan Grab. Minat pengguna transportasi ini sangat besar karena lebih praktis dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Sama dengan menggunakan marketplace, supaya bisa bersaing maka bisnis transportasi online harus kreatif dan inovatif. Yang keempat ada digital agency. Digital agency sangat diperlukan oleh Anda yang mulai bisnisnya go online. Digital agency berfungsi sebagai pemberi solusi bagi Anda yang mengalami kendala pada bisnisnya. Solusi yang diberikan oleh digital agency diantaranya yaitu bagaimana memasarkan produk dengan benar dan bagaimana teknik memasarkan produk dengan SEO atau Search Engine Optimization. Dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya banyak, maka tidak aneh jika digital agency bisa menawarkan layanan yang beragam. Bagi yang berminat menggeluti bisnis digital agency, harus tahu tekniknya terlebih dahulu. Pertama, membuat daftar layanan apa saja yang akan diberikan. Kedua, ajaklah teman yang memiliki kemampuan di dalamnya. Misalnya, membuat digital agency yang akan memberikan layanan SEO, maka ajaklah teman yang menguasai SEO baik off-page maupun on-page. Yang kelima ada financial technology atau fintech. Jika e-commerce merupakan toko online dan digital marketplace merupakan pasar online atau mall dalam bentuk digital, maka pasar jasa keuangan disebut fintech. Bidang usaha fintech merupakan layanan keuangan berbasis digital yang meliputi sistem pembayaran, layanan perbankan, layanan asuransi, pinjaman, urun dana, hingga pembelajaran kepada masyarakat melalui media digital.
Dengan kemajuan teknologi, pengajuan kartu kredit atau peminjaman dana, dan transaksi pembayaran tidak perlu repot untuk datang ke bank konvensional. Fintech memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara online, meningkatkan literasi keuangan, dan mewujudkan inklusi keuangan. Semuanya bisa dilakukan secara online. Fintech merupakan metode untuk melakukan pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, dan pinjaman. Revolusi Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian global. Inilah tantangan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Adapun tantangan demi tantangan pada ekonomi digital saat ini, yang pertama cybersecurity. Cybersecurity masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia siber. Salah satu bentuk serangan siber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. 2. Persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Ditambah lagi saat ini masih minim produk UMKM yang masuk dalam ranah e-commerce. Disinilah diperlukan adanya sinergi dari pihak pemerintah maupun pihak swasta agar produk lokal ini dapat bersaing, baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi supaya di masa mendatang produk lokal dapat menikmati keuntungan dari adanya investasi digital ekonomi Indonesia. 3. Pembangunan sumber daya manusia. Tantangan selanjutnya dalam menghadapi digital ekonomi di Indonesia saat ini adalah mengenai sumber daya manusia. Hal ini menjadi PR bagi pemerintah di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tantangan ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu pemecahnya ialah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. 4. Ketersediaan akses internet yang mumpuni. Sama halnya dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni hampir di seluruh wilayah. Sebab, akses internet inilah yang mempengaruhi digital ekonomi di Indonesia. Saat ini, akses internet masih terpusat di pulau-pulau besar saja seperti Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya program pembangunan internet ini, khususnya di wilayah yang masih minim dengan akses internet, nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian. 5. Regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan lainnya adalah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan
tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani secara optimal. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga yang terkait. Ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa yang akan datang.